Hai semua, di video kali ini kita akan coba buat fitur melanjutkan registernya, yaitu pada saat kita register dia akan mengarah ke halaman dashboard, dan juga kita akan atur untuk kolom name-nya, dimana untuk kolom name-nya nanti dan juga kolom-kolom lainnya seperti untuk multi out-nya nanti yaitu isadmin kita simpan di storage, tapi untuk email dan password itu akan disimpan di Firebase autentifikasinya nanti. Dan juga untuk mengatur routernya supaya pada saat kita klik register dia mengarah ke halaman dashboard. Di sini kita harus atur yang namanya PIN-nya router karena kita setting fungsi registernya itu dalam PIN-nya. Jadi kita butuh di sini ada yang namanya PIN-nya plugins. Cara untuk memasukkan router di dalam PIN-nya. Sini kita bisa baca namanya itu router. Nah, ini cara untuk meng-add routernya masuk ke dalam PIN-nya. Jadi seperti ini. Jadi kita butuh setting ini di dalam main.js-nya nantinya. Dan juga di sini kita masuk ke Firebase kita. Itu kita hapus autentifikasi yang kemarin kita buat, karena autentifikasi yang kemarin kita buat itu belum ada untuk kolom name-nya. Sini kita hapus manual saja dulu di user, delete. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam codingannya untuk memasukkan makronya ini untuk PIN-nya bisa menjalankan fungsi router. Kita masuk ke dalam codingan, dan pertama-tama jangan lupa ya, seperti biasa jalankan npm run dev-nya dan masuk ke main.js. Nah, di main.js-nya kita import dulu makro dan kita coba refactory fungsi dari PIN-nya yang bagian ini. Yang ini kita const tampung dulu ke dalam sebuah variabel PIN-nya sama dengan create PIN-nya, yang nanti abuse-nya itu akan menjalankan create PIN-nya. Dan untuk menjalankan makro-nya di PIN-nya kita bisa buat seperti ini. PIN-nya titik use storage store, kemudian allow store titik router sama dengan makro router, supaya fungsi routernya bisa dijalankan, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam storage dari autentifikasinya, out storage. Nah, pertama di sini karena untuk inputan name-nya kita masukkan ke dalam Firebase Store, kita lakukan import dulu. Import yaitu add docs di dalam Firebase File Store dan juga collection. Dan di sini kita import juga di konfigurasinya yaitu fungsi db. Nah, selanjutnya kita buat variabel yang mengatur collection-nya. Const user collection sama dengan collection dalam kurung konfigurasi database-nya, nama collection-nya yaitu users. Nah, kemudian pada saat dia sudah melakukan masukkan datanya ke dalam Firebase autentifikasinya, di sini kita masukkan juga datanya yang untuk username masuk ke dalam database-nya. Di sini await add docs
sama dengan, nah sini kita buat variabelnya supaya lebih mudah, namanya data. Console lognya kita hapus saja. Add docs kita hapus sama dengannya dulu. Habis itu referensi collection yang mana? Itu ambil dari user collection. Kemudian koma. Nah datanya apa-apa saja. Data yang kita ingin masukkan yaitu untuk kolom name atau field name-nya. Itu ambil data titik name. User titik name. Ambil dari reaktifnya yang ada di sini. Nah untuk satu lagi kita bisa tambahkan isAdmin untuk fungsi otorisasinya nanti. Kita buat dia false atau bernilai salah. Dan juga satu lagi di sini kita masukkan UID yang diambil dari data ID yang sudah terbuat di dalam registernya. Nah nanti kalau kita console log datanya ini atau kita console log datanya tampilannya akan seperti ini. Nah kita bisa ambil dari datanya itu, yaitu dia masuk dulu ke data titik user, habis itu titik ambil UID-nya. Nah setelah itu kayaknya alarmnya kita tidak perlu. Kita buat fungsi routernya sekarang. Sini import use router dari view router. Dan kita masukkan ke dalam sebuah variable router, fungsi use routernya. Nah untuk fungsi routernya kita bisa lakukan fungsi yang namanya push. Sini router titik push, kita arahkan ke name, yaitu kita masuk ke index routernya. Kita arahkan dia ke name-nya yaitu name dashboard yang ini. Codingan. Sini masukkan name-nya yaitu dashboard. Seperti ini. Nah, kemudian kita coba cek di web browsernya, kita coba testing. Oke. Dan di sini di Firebase autentifikasinya karena belum ada usernya, kita bisa cek dulu. Di sini belum ada collection user, dan untuk usernya yang diregister belum ada juga. Kita coba lakukan registernya. Kita reload dulu. Name-nya reski@mail.com. Passwordnya 1 sampai 8. Kita coba register. Nah dia akan mengarah ke halaman dashboardnya langsung dari view routernya tadi. Dan di database-nya kita reload. Nah ini masuk data dari usernya dengan UID. Nah sini UID-nya HSN1D70P. Apakah sama dengan yang masuk di Firebase Firestore-nya? Nah ini UID-nya sama, HSNID70P. Dan name-nya masuk, dan juga isAdmin-nya false, bahwa dia cuma user biasa, bukan seorang admin. Pas di register datanya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang fungsi register yang mengarah ke dalam dashboardnya. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembuatan dari current user. Jadi user yang terdaftar kita tampilkan datanya di sini, dan juga kita buat fungsi untuk logoutnya, tombol yang ada di ujung kanan ini. Jadi like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video. Have a nice day. Bye.